Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengagungkan Engkau untuk setiap kasih dan kemurahan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami juga datang dengan rindu kami atas sabda-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, bahkan meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di era modern ketika mobilitas semakin tinggi, pergi berkunjung ke negara lain atau bekerja ke negara lain merupakan hal yang banyak terjadi. Di negara kita, kehadiran orang asing juga bukan hal yang baru. Mereka juga datang dengan berbagai keperluan. Ada yang sebagai turis, ada yang mengunjungi keluarga, ada karena urusan pekerjaan, karena konferensi, meeting atau pertemuan, ada yang berobat, atau karena alasan yang lainnya. Namanya juga orang asing, tentu hak-hak dan kewajiban ketika berada di sebuah negara termasuk di Indonesia sangatlah berbeda dan dibatasi dibanding dengan warga asli. Misalnya saja, setiap orang asing itu tidak mempunyai hak pilih, baik hak pilih secara aktif maupun pasif dalam pemilihan umum di Indonesia. Setiap orang asing tidak boleh menduduki jabatan-jabatan publik, baik pemerintahan maupun perwakilan rakyat. Setiap orang asing yang bekerja dan mempunyai kegiatan usaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan undang-undang dan lain-lain. Hanya saja, meskipun terkadang seseorang itu bukan orang asing, warga negara Indonesia atau bagian dari sebuah keluarga, bagian dari sebuah masyarakat atau komunitas, terkadang ada yang diasingkan. Diasingkan oleh kelompoknya karena mungkin perbedaan iman, mungkin kondisi fisik, kemampuan intelektual, kondisi mental atau kejiwaan, atau karena yang lainnya. Bagian yang kita baca hari ini khususnya dari Efesus 2 ayat 19 dan 20, kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan yang demikian bunyinya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ya, bagian yang kita baca ini rupanya mau meneguhkan orang-orang Yunani yang kala itu seringkali diasingkan di antara orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi memang mempunyai dan mendapatkan privilege. Mereka juga disebut sebagai umat pilihan. Berbeda dengan orang-orang non-Yahudi termasuk orang Yunani, mereka itu dianggap orang asing di antara orang-orang Yahudi. Namun di dalam iman kepada Tuhan Yesus, baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi, termasuk di antaranya orang Yunani, mereka bukan lagi orang asing. Mereka bukanlah pendatang. Tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka adalah bagian dari keluarga Allah. Tidak ada orang dalam dan orang luar dalam Kristus. Semua orang yang percaya Kristus mempunyai kedudukan yang sama. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama menjadi bagian dari keluarga,
menjadi anak-anak Allah yang juga berhak untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Firman ini tentu memberi harapan kepada kita bahwa dalam Kristus kita telah diterima. Kita menjadi bagian keluarga Allah, apapun latar belakang kita. Namun harapan ini juga mengandung panggilan untuk kita mau menerima dan tidak mengasingkan sesama kita. Karena berbagai perbedaan, mungkin status sosial, ekonomi, pilihan politik, budaya, dan lain sebagainya. Harapan ini juga mengandung panggilan untuk terus mengembangkan kesatuan dalam Kristus, meskipun keadaan kita berbeda-beda. Dan ini harus kita awali dalam keluarga kita. Kita tidak mengasingkan anggota keluarga yang lain. Kita lanjutkan dalam komunitas, dalam gereja kita, dan dalam komunitas bermasyarakat. Tuhan memberkati. Amin.